Randy dan pembalut. Malamnya, Dini sangat malas untuk melakukan kegiatan memasak makan malam. Perut bawahnya masih sering sakit, nyeri haid menyiksanya. Dini berbaring di sofa ruang tamu. Dia sangat malas untuk bergerak. Randy keluar dari kamarnya. Dia melihat Dini yang berbaring di sofa. Wajahnya tampak pucat. Randy sedikit khawatir dengan keadaan gadis itu. Gadis yang biasanya ceria dan menjengkelkan itu terasa aneh jika diam saja. Randy menghampiri Dini yang berusaha memejamkan matanya. "Masih sakit?" tanya Randy. Dini tak menjawab, hanya mengangguk saja pelan. "Memangnya buat ngeredain sakitnya? Biasanya lo minum atau makan apa?" tanya Randy lagi. Dini kembali menggeleng. Tangannya mengurut-urut bagian perutnya. "Lo gak bisa masak malam ini?" Randy kembali bertanya. Dini mengangguk. "Kok aneh ya rasanya kalau dia diem gini? Biasanya dia cerewet banget, nyebelin pula." Gumam Randy dalam hati. "Buat malam ini, kita beli aja ya. Lo mau makan apa?" tawar Randy. "Terserah," jawab Dini singkat, padat dan akurat. "Emang sesakit itu ya? Sampai lo gak mau ngomong? Lebay amat," ledek Randy. Dia merasa seorang gadis terlalu berlebihan ketika haid. Mendengar ledekan Randy, Dini langsung bangun. Dia menatap tajam ke arah Randy. "Lebay? Kakak bilang lebay? Memangnya cowok pasti sunat gak sakit? Kalian juga nangis kan? Padahal itu cuma sekali, lebay. Apalagi kita yang ngerasain sakit tiap bulan." Dini melotot marah pada suaminya yang terlalu mengentengkan nyeri akibat haid. Dimarahi seperti itu oleh istrinya. Randy sedikit ciut. "Ih, kesatu. Iya gak usah marah dong, gue kan gak tahu." Randy meminta Dini untuk tenang. "Makanya jangan asal ngomong kalau gak tahu. Bikin kesel aja. Mau kalau aku makan mentah-mentah?" bentak Dini sangat murka. Sorot matanya menyeramkan. Apa seserem ini cewek yang lagi datang bulan? Kok si Dini jadi garang gini? Randy kembali bergumam dalam hatinya. Sikap Dini berubah sejak dia datang bulan. Jeti sering marah-marah dan emosinya tak stabil. "Oke, sorry ya. Jangan ngambek. Lo mau makan apa?" "Gue mau keluar buat beli makan malam," Randy berkata dengan tenang. Dia tak mau Dini marah lagi. Dini kembali tenang. Dia membaringkan tubuhnya kembali. "Terserah," jawabnya lagi singkat. "Jangan terserah dong. Kan gue gak tahu lo mau makan apa." Randy jadi bingung sendiri. "Samain aja sama kakak. Aku gak susah kalau makan," jawabnya malas. "Ya udah, gue keluar dulu. Mau dibeliin yang lain gak?" tawar Randy sambil beranjak. Dini menggeleng, tanda tak ada lagi yang diinginkannya. Setelah dipastikan Dini tak menginginkan yang lain, Randy berjalan ke arah pintu setelah mengambil kunci motornya. Begitu Randy membuka pintu, Dini memanggilnya. Randy berbalik. "Tolong beliin pembalut ya, buat malam satu pak aja," pesan Dini. "What? Pembalut? Anjir, mana mau gue beli begituan? Tadi siang juga terpaksa," umpat Randy pelan. Dia tak mau membeli benda semacam itu lagi. Randy tak berani protes atau menolak. Dia takut Dini marah lagi seperti singa yang lapar. Randy pergi keluar mengendarai motornya. Pertama-tama Randy membeli makan malam untuk mereka. Lalu dia pergi ke minimarket untuk membeli pembalut yang dipesan Dini tadi. Tapi, begitu sampai di minimarket, Randy menjadi sangat kikuk ketika melihat para pembeli yang berada di sana sebagian banyak adalah perempuan. Ingin sekali rasanya dia keluar lagi dan pulang. Tapi jika dia pulang tanpa membeli pesanan Dini, sudah dipastikan Dini akan memakannya hidup-hidup. Randy berpikir keras agar menemukan cara supaya tak diperhatikan oleh mereka ketika dia membeli pembalut. Tapi, otaknya sangat buntu saat ini. Dia tak mampu berpikir apapun. "Cari apa, Kak?" tanya seorang kasir yang terus memperhatikan gelagat aneh Randy di pintu masuk. Nenegram." "Enggak." Randy sangat gugup. Karena sudah terlanjur ditanya oleh kasir, Randy terpaksa masuk ke dalam. Dia takut dikira mau berbuat jahat. Randy berkeliling mencari tempat keberadaan pembalut. Dia akan mengambilnya cepat dan langsung ke kasir tanpa diketahui orang lain. Tapi, Randy tak bisa melancarkan aksinya.
Karena begitu sampai di tempat keberadaan pembalut, di sana juga ada beberapa orang wanita tengah memilah dan memilih pembalut dan peralatan mandi. Shit, mereka ngapain di sini sih? Aduh, kalau mereka tetap di sini, gimana gue bisa ambil pembalutnya? Randy sangat bingung memikirkan cara untuk mengambil pembalut tanpa ketahuan para perempuan itu. Begitu para perempuan itu telah beralih dari pembalut ke produk kebutuhan wanita lainnya, Randy langsung mendekat. Matanya mencari-cari pembalut untuk malam. Setelah menemukannya, Randy dengan cepat mengambilnya, lalu setengah berlari dia menuju kasir. Randy sangat deg-degan memberikan pembalut kepada kasir untuk dihitung harganya. Dia merasakan semua mata tertuju padanya. Ini kak pelayan kasir memberikan pembalut beserta struk pembayaran pada Randy. Setelah menerimanya, Randy langsung keluar dengan cepat. Kasir menahan tawanya melihat tingkah pemuda itu. Sekarang dia mengerti mengapa Randy tadi hanya berdiri di pintu masuk. Rupanya dia ingin membeli pembalut, namun karena banyak perempuan di dalam toko itu, membuatnya malu. Randy tiba di rumah, wajahnya memerah akibat malu. Dini heran melihat suaminya itu. Dia bangun dan duduk. "Kakak kenapa?" tanya Dini polos. Dia tak tahu jika suaminya malu setengah mati karena membelikan pembalut untuknya. "Din, lain kali lo bisa nyuruh gue beli apa aja gue sanggupin. Tapi please, jangan suruh gue beli pembalut lagi. Oke? Gue malu setengah mati." Pinta Randy. Dia tak mau jika disuruh membeli pembalut lagi. "Loh, kan tadi siang kakak juga beliin." Timpal Dini. "Iya, tadi siang kan lagi gak ada siapa-siapa. Makanya gue beli. Tapi barusan di minimarket banyak cewek. Gue malu. Kasir aja sampai nahan tawa lihat gue beli beginian." Randy sungguh kapok. "Iya deh, gak akan nyuruh lagi." Dini merasa kasihan pada suaminya itu. Tapi dalam hatinya dia tertawa puas setelah mengerjai suaminya. Randy pergi ke dapur, mengambil piring dan sendok untuk alas makan mereka. Randy dan Dini makan bersama di ruang tamu dengan makanan yang dibeli Randy tadi. Setelah makan, Dini kembali merasakan sakit. Dia mengurut kembali perutnya. Randy yang sedang menonton televisi pun merasa kasihan melihat gadis itu. Randy kembali mendekat. "Sakit banget?" tanya Randy. Dini mengangguk, wajahnya meringis. Randy memberanikan diri menyentuh bagian perut Dini dan mengurutnya lembut. "Mau minum air hangat?" tawar Randy. "Boleh," jawab Dini lemas. Randy segera mengambilkan air minum hangat untuk Dini, berharap akan sedikit berefek pada sakitnya. Dini meminum air hangat yang diberikan suaminya hingga habis. Randy terus mengurut perut Dini lembut. Dia kasihan jika Dini terus seperti itu. Dia juga tak tahu apa yang bisa meringankan sakitnya. Melihat suaminya mengurut perutnya, Dini mengusap rambut Randy dan tersenyum senang. Suaminya begitu peduli padanya meskipun terlihat cuek dan galak. "Kakak ternyata penyayang perempuan ya," ucap Dini memainkan rambut Randy. "Baru tahu?" tanya Randy. Dini tersenyum lebar. Meskipun galak dan cuek, tak jarang Randy akan melucu juga. "Kak, ngantuk, tidur yuk," ajak Dini manja. Randy mendongak. "Tidur? Tidur macam apa yang Dini maksud hingga dia manja begitu?" "Kok bengong?" tanya Dini. "Ah, enggak, mau tidur sekarang?" tanya Randy gugup. Dini mengangguk. Dia merentangkan kedua tangannya meminta Randy menggendongnya. "Anak siapa sih? Manja banget," gumam Randy gemas. "Anak Papa Zain," jawab Dini manja. Randy membopong tubuh Dini dan membawanya ke kamar mereka. Randy mendudukkan tubuhnya Dini di atas tempat tidur. Randy keluar kamar untuk mematikan televisi, lalu kembali masuk ke kamar. Randy naik ke atas tempat tidurnya. Dini sudah menunggunya di bantal Randy. "Din, lo tidurnya di bantal lo aja. Jangan di bantal gue. Sempit," pinta Randy. "Gak mau, maunya di sini." Dini tak mau beranjak dari tempat Randy. "Din, gue mau tidur juga. Kalau lo tidur di sini, gue di mana?" tanya Randy. "Kakak tidur di sini juga dong," jawab Dini manja. "Ayo tidur." Dini menarik tangan Randy agar tidur sebantal dengannya. "Nggak apa-apa nih kita tidur berdua begini." Dini kayaknya udah gak takut lagi tidur bareng gue sedekat ini. Apa iya dia udah ngerti? Apa iya juga gue bisa jamah dia?
Ah, kenapa gue mikir gitu sih? Dia masih bocah. Randy menghilangkan pikiran-pikiran kotor dalam otaknya. Kak, Dini berucap. Randy langsung menatap mata gadis itu yang kini wajahnya berada di depan wajahnya. Sangat dekat, hingga Randy bisa melihat mulusnya wajah Dini dari dekat. Gadis itu cantik alami, mata besarnya selalu membuat Randy gemas. Randy menggumam. Kak Randy pernah punya pacar? Tanya Dini. Kenapa memangnya? Randy balik bertanya. Pengen tahu aja, jawab Dini. Pernah, sama teman sekelas. Jawab Randy mulai terbuka. Siapa? Tanya Dini lagi. Ingin tahu banyak. Rahasia, jawab Randy tak mau jujur. Ih, jujur aja, aku pengen tahu. Dini merengut. Ingin suaminya jujur. Apa pentingnya? Randy tak mengerti. Memangnya seberapa penting membahas mantan? Ayolah, pinta Dini memaksa. Nabila, jawab Randy terpaksa mengaku daripada Dini memaksanya lagi. Kak Nabila, yang cantik, tinggi, putih itu. Dini sedikit terkejut mendengar pengakuan Randy. Iya, memangnya siapa lagi? Nama Nabila di sekolah cuma satu-satunya. Jawab Randy tak begitu peduli. Jadi, Kak Randy sama Kak Nabila pernah pacaran? Kapan? Berapa lama? Dini memberondong Randy dengan pertanyaannya. Iya, beberapa bulan lalu. Kita pacaran cuma 3 bulan. Habis itu kita putus lagi karena gue katanya terlalu cuek. Jawab Randy jujur. Kakak sama Kak Nabila pernah ngapain aja selama pacaran? Dini bertanya semakin jauh. Ngapain apanya? Ya cuma pacaran biasa. Jawab Randy terus terang. Bohong. Kakak sama Kak Nabila pasti pernah ngapa-ngapain. Kakak kan mesum. Tuding Dini cemberut. Ekspresi Dini membuat Randy ingin menjahilinya. Dia ingin tahu apakah Dini akan cemburu atau tidak. Gue sama dia pernah, ciuman, pelukan, nonton bareng dan sebagainya. Jawab Randy jahil. Padahal dia tak pernah melakukan apapun dengan Nabila. Dia dan Nabila hanya berpacaran sebatas status saja. Ish, ternyata benar ya. Kak Randy emang mesum orangnya. Dini marah. Terlihat sekali dia cemburu. Marah? Cemburu ya? Goda Randy. Enggak cemburu. Dini mengelak. Dia merasakan rasa tak suka mendengar Randy dekat dengan Nabila. Dia juga merasakan darahnya mendidih mendengar Randy mengatakan semua itu. Itu artinya memang Dini cemburu, seperti yang dibilang Riri tadi. Halah, kalau gak cemburu gak mungkin ngambek gitu. Goda Randy lagi. Belum puas menjahili Dini. Enggak Ki, cuma sebel aja dengarnya. Dini masih saja mengelak. Ngaku aja deh, dasar cewek. Sok-sok gak cemburu, taunya cemburu buta. Ledek Randy. Dini yang sudah ketahuan cemburu menjadi salah tingkah. Dia meraih bahu Randy dan menggigitnya. Au Dini, lo ngapain sih? Sakit. Randy merasakan bahunya sangat sakit oleh gigitan Dini. Bodoh amat. Itu balasan buat suami tukang selingkuh. Dini seakan merasa bersalah sama sekali. Dia kembali tidur dan menutup seluruh tubuh dengan selimut. Selingkuh apanya? Itu kan masa lalu. Lo juga yang minta gue cerita. Jangan salahin gue dong. Randy tak terima dituduh selingkuh. Dini tak menjawab. Dia pura-pura tidur. Randy menyibak kaosnya dan bekas gigitan Dini masih ada di bahunya. Cukup dalam. Pantas saja sakit. Kanibal, umpat Randy kesal. Dini tak merespon, entah dia benar-benar tidur atau hanya berpura-pura. Tapi itu membuat Randy kesal. Randy menarik selimut yang menutup tubuh Dini dan menyingkirkannya. Randy menarik tubuh Dini agar terlentang. Ternyata memang Dini benar-benar tidur. Pantas saja tadi Dini mengajak tidur. Rupanya memang benar-benar mengantuk. Tadinya Randy ingin memberinya pelajaran, tapi sudah tidur nyenyak. Membuatnya tak tega membangunkan Dini. Lo itu nyebelin, tapi jujur aja gue gak bisa kalau gak lihat lo ceria sehari aja. Gue ngerasa hampa, cewek rese. Gumam Randy pelan. Matanya menatap gadis itu. Senyuman Randy mengembang. Dia mendekatkan wajahnya pada wajah Dini. Ingin rasanya Randy bisa bebas melakukan segala hal pada Dini. Tapi Randy tak mau merugikan Dini. Gadis itu masih sangat belia.
Randy tak boleh merusaknya. Randy yang tadinya ingin mengecup Dini, perlahan mundur. Dia urung melakukannya. Jangan, Ran, dia masih kecil. Lo harus bisa tahan diri, tunggu sampai dia dewasa dan mengerti. Batin Randy mengingatkan. Dia menyelimuti Dini kembali, lalu dia pun tertidur dengan memeluk Dini.